Makin hangat situasi di coffee shop kita hari ini berhubungan dengan efek domino sosial media mendekati Pilpres 2019. Kembali lagi di Generasi Mecin bersama bintang tamu kita hari ini. Narasumber kita. Ya, betul sekali. Kita sedikit mau membahas sejauh mana pemerintah bisa masuk ke dalam regulasi sosial media. Kita bisa membandingkan mungkin dengan satu negara yang cukup straight seperti Cina. Di mana sosial media dibatasi, mungkin bisa dibilang sangat dibatasi, tapi sepertinya masyarakatnya tidak ada masalah. Bahkan ekonominya juga bisa dibilang maju di dunia saat ini. Di Cina. Mas Doni, gimana dengan di Indonesia? Mungkin nggak sih kita memperlakukan hal yang sama gitu? Berat dengan kata-kata yang hangat gitu. Ya gini, karena memang internet kita kan sebenarnya internet secara umum global ini kan dibangun berdasarkan paham kebebasan dan kesetaraan di situ, sehingga sebenarnya kalau kita acuannya adalah bicara tata kelola internet yang secara global, di mana itu juga menjadi acuan Indonesia, acuan negara-negara PBB, mungkin tidak termasuk beberapa negara ya seperti yang disebutkan tadi. Sebenarnya internet ini jadi milik bersama, dikelola bersama, isinya di govern ya, bukan to control, tapi bahasanya sudah menjadi to govern. Nanti di governance itu tata kelola, bukan dikontrol. Memang perlu ada pemerintah hadir di saat-saat di mana internet atau medium apapun, medium komunikasi apapun digunakan untuk hal-hal yang dapat merugikan kebangsaan ini, nation ini ya, terkait dengan security, sovereignty, segala macam. Nah sebenarnya kalau yang dilakukan ini singkat katanya ya, yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo di bawah Pak Rudiantara saat ini adalah pendekatannya adalah hulu dan hilir. Jadi tidak ada one fit for all gitu ya, one size fit for all, enggak. Jadi hulu dan hilir. Apa itu hulu dan hilir? Kalau kita bicara hilirnya saja dulu ya. Hilir itu sebenarnya kita selalu bereaksi pada saat sudah ada kejadian. Makanya kemudian di situ perlunya aparat penegak hukum, di situ bicara kebijakan yang terkait dengan misalnya pemindanaan dan segala macam. Apa misalnya jika ada pelaku hoax misalnya yang kemudian senyata-nyatanya terbukti bersalah dan membuat hal yang merugikan, misalnya ada hoax tentang isu SARA, kemudian terjadi pembakaran atau diskriminasi terhadap etnis tertentu atau agama tertentu misalnya, nah, itu udah pasti harus diproses secara pidana. Itu secara hilir itu tetap dilakukan. Dan untuk memperkuat sisi hilir ini, kalau dari Kementerian Kominfo sendiri punya tim cyber drone istilahnya, atau cyber 9. Itu ada 70 orang yang didikasi dengan dibagi 3 shift itu setiap hari memantau, menerima laporan dan mencari informasi yang terkait dengan hoax, termasuk tadi misalnya isu tentang kontainer itu langsung bergerak. Oke, kalau dari tim Cyber 9 tadi ya itu kalau cyber drone tadi 1 sampai 10 tingkat kecenderungan hoax beredar di Indonesia ini masih hilir ya, masih hilir. Bulan Agustus sampai Desember 2018 saja itu tercatat setidaknya 62 hoax yang khusus terkait dengan Pilpres dan Pileg. 62 hoax. 62 hoax. Oke, tadi satu itu yang dilaporkan dan yang ditemukan. Itu yang dilaporkan, berarti yang nggak dilaporkan itu yang terbanyak dari kubu mana, Mas? Laporan resminya terbuka. Karena saya udah baca laporannya. Ya. Ini tunjukkan kemana? Mungkin tingkat-tingkat hoaxnya juga ada yang dari yang ya mungkin nggak terlalu ini kayak. Ya, artinya itu tadi seperti disampaikan, ada yang kemudian ditujukan kepada salah satu kubu, ada yang kemudian mencoba membuat gampang informasi yang diterima publik. Laporannya terbuka, detailnya bahkan nih hoax ini ada semua laporan. Nanti bisa kami kirimkan kalau memang. Sopan Mas Doni. Oke. Itu kalau dari sisi hilir. Nah dari hulu itu yang didorong betul-betul adalah tentang tadi sudah disampaikan literasi digital, pendidikan. Bahkan tadi saya baru saja terima di WhatsApp, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengeluarkan peraturan menteri yang mengatakan bahwa hal yang terkait dengan informatika itu bisa masuk sekarang saat ini ke muatan SMP, edukasi SMP. Justru ini saatnya untuk yang kedepannya tentunya kita dorong di sisi hulunya, edukasi, literasi digital ini bisa masuk ke sekolah-sekolah. Ibaratnya kalau kehutanan tuh ada isu reboisasi, kesehatan ada vaksinasi.
Kenapa enggak sekarang di era informasi ada isu literasi, kita harus dorong itu. Nah itu isu hulu ini yang perlu bareng-bareng sebenarnya. Tadi Gus kayaknya berapi banget ya dari kubu-kubu ini. Saya mau nanya, kalau menurut Gus Mis, memang dari kubu sebelah hoax apa sih yang paling mengganggu? Jadi dampak negatif dari hoax itu akan sekali lagi mengajak kita untuk terjerambab kepada kebohongan dan kemudian kita melupakan apa esensi demokrasi. Maka sebenarnya misalnya soal Islam, kalau dari penjelasan Sandiaga Uno kan sebenarnya soal bagaimana memperbaiki sistem BPJS. Nah, itu sebenarnya bagus. Kalau pihak Sandiaga masuk pada masalah yang ada pada sistem BPJS yang kita miliki sekarang, karena ada defisit yang sangat besar, lalu kemudian ada undang-undang seperti biasa yang berlapis-lapis, itu akan menjadikan isunya jauh lebih tajam dan rakyat akan mendapatkan manfaat dari isu BPJS ini. Nah, ketika Pak Prabowo mengangkat itu harga selangnya itu setelah dilacak oleh media, itu harga selangnya cuma 7.500, yang paling bagus Mas Doni 15.000. Jadi emang kenapa kok kubu Pak Prabowo tidak masuk pada isu BPJS yang sekarang ada masalah di situ? Tentu masalah BPJS ini tidak hanya terkait dengan eksekutif ya, tetapi juga terkait dengan legislatif. Bagaimana aturan-aturan yang kemudian menjadikan sistem ini banyak sekali undang-undang yang harus dirujuk dan antara satu undang-undang yang lain itu bertentangan. Nah, kalau seandainya masuk langsung pada isu seperti BPJS itu saya kira diskusinya akan sangat baik dan rakyat akan melihat, karena rakyat sekarang pada zaman Pak Jokowi ini sudah 200 juta loh yang mendapatkan BPJS. 200 juta warga. Itu artinya besar sekali. 92 juta itu di-cover oleh negara. Ya kan? Artinya bahwa BPJS itu yang miskin 93 juta. Apanya tuh? Yang miskin. Enggak. Sehingga harus di-cover. Oke, itu hoaxnya dia. Hoax yang selalu disebarluaskan. Saya nggak ngomong hoax. Itu hoaxnya Prabowo. Jadi itu hoax Prabowo. Ketika menyatakan bahwa kemiskinan itu turun, kemudian ternyata yang dibantuan saya klarifikasi hoax yang disampaikan. Saya nanya, Hoax yang Pak Prabowo bukan Pipin. Prabowo menyampaikan 92 juta, kemudian diikuti oleh jubirnya. Nah, kemiskinan kita itu sekarang single digit loh sekarang, 9,8. Jadi itu terjadi dalam sejarah. Memang ukurannya dan sudah dibantah oleh World Bank ya dalam konteks, karena bagaimanapun ukuran yang digunakan adalah ukuran Bappenas ya, yang selama ini memang selalu menjadi rujukan sejak dari pemerintahan Gus Dur sampai pemerintahan Pak Jokowi yang ada sekarang ini. Nah, kembali kepada in terms of tadi BPJS itu, saya katakan 92 juta itu mendapatkan BPJS di cover oleh negara. Jadi ada 119 yang itu di cover oleh perusahaan. Itu adalah miskin. Sabar Kang Pipin, sabar. Habis ini Kang Pipin. Jangan nyebarin hoax. Ini baru kita ngomong hoax. Baru kita ngomong hoax. Kayak tadi, saya bertanya ini salah. Ini sudah gayanya Andi Arief. Pura-pura bertanya. Sedikit silakan. Jadi menurut saya memang BPJS ini perlu penanganan serius. Siapapun nanti akan terpilih sebagai presiden atau wakil presiden, siapapun yang akan berkuasa di parlemen atau tidak, ini permasalahan serius. Bahwa BPJS itu memberikan manfaat pada rakyat iya. Tetapi ada masalah soal bagaimana cara mengklaim setiap biaya yang digunakan oleh itu, dan bagaimana kualitas dari puskesmas, dari rumah sakit kita, prosesnya seperti apa gitu. Jadi menurut saya daripada kita berdebat pada sesuatu yang sangat shadow gitu, kabur, abu-abu seperti berapa jumlah orang miskin, saya mengajak Kang Pipin dan timnya untuk bagaimana kita berdebat untuk menata kembali, memperbaiki kembali sistem BPJS. Karena ini masalah kita bersama. Siap. Habis ini Kang Pipin kayaknya udah nggak sabar ya. Habis ini. Tadi kita ada laporan dari Mas Doni juga 62 hoax yang dilaporin tahun lalu ya. Itu baru yang dilaporin. Berarti kan sosial media udah mulai banyak hoax yang beredar, yang liar, yang tidak dilaporin. Ini impact dari sosial media yang sebenarnya kurang asik ya. Awal-awal sosial media Friendster tuh asik loh. Asik. Twitter teman-teman juga asik. Iya, kita cuma posting kata-kata mutiara sama posting punya pacar baru. Iya, sama kalau udah putus terus balikan. Bener. Sosial media mulai nggak asik itu semenjak bapak ibu kita mulai punya account ya. Bener. Bapak ibu kita. Apa yang ngomong? Kita bakal
balik lagi di Bukan generasi saja miskin. politisi punya konten.